Kelompok remaja bersenjata tajam menyerang sebuah permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku juga tak segan melempar bom molotov hingga menyebabkan 2 orang terluka. Banjir menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Banjir juga membuat akses jalan di jalur bypass Padang terputus. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. 5 korban meninggal adalah 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Tak hanya membantah klaim Donald Trump bahwa Iran minta serangan ditunda, Iran juga membentangkan spanduk berisi ancaman serangan roket yang menargetkan Trump. Tak hanya itu, Iran memperingatkan negara Teluk tidak jadi basis serangan AS. Kami punya diskusinya pagi ini. Timnas Indonesia ditekuk juara bertahan Vietnam 3-0 dan harus menang lawan Singapura di partai terakhir Grup A agar bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Selamat pagi saudara, hari ini sudah masuk Selasa pertama di bulan baru, bulan Agustus 2026. Selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Ini masih pagi, jangan kaget kalau tiba-tiba 2 presenter sore tiba-tiba muncul di pagi hari. Ini semangat kami karena pengen ketemu Anda lebih pagi, lebih awal untuk hari ini di 4 Agustus. Ada Tifal Solesa di sini. Dan saya Cindy Permadi. Yang jadi sorotan kami juga di Sapa Indonesia Pagi hari ini adalah soal terbakarnya kapal di Sumeneb, Jawa Timur. Ya. Karena yang jadi tanda tanya sampai sekarang adalah jadi sebenarnya manifestnya ada berapa? Karena itu juga tidak hanya akan menyulitkan proses evakuasi, tim Basarnas untuk evakuasi, tapi juga menyulitkan keluarga yang mau mencari keluarganya sebenarnya ada atau enggak sih ada di situ. Nah ini akan jadi tanda tanya dan juga kenapa sih kok bisa transportasi laut kita mengalami kecelakaan berkali-kali dalam waktu yang juga tidak terlalu jauh. Dan apalagi ini kasus tidak 1-2 kali insiden transportasi yang ujung-ujungnya catatan manifest penumpangnya masih jadi tanda tanya. Ini pula yang dimuat dalam harian Kompas kalau Anda berlangganan ya di halaman 15. Ini juga jadi sorotan masalah manifest ini, bahkan dorongan audit sudah disampaikan juga oleh masyarakat transportasi Indonesia. Ada beberapa saran yang dipakai. Ini kalau mengutip pernyataan dari anggota Dewan Penasihat MTI Joko Setiawarno, bisa auditnya mencocokkan data resmi penumpang kapal dengan jumlah aktual penumpang atau mencocokkan jenis muatan kendaraan yang diangkut saat berlayar. Ini juga yang menjadi penting karena terkait dengan jumlah ini juga berhubungan lagi dengan teknis dari proses penyelamatan terhadap para korban itu tadi. Inilah yang bakal kami sajikan sebagai diskusi utama di Sapa Indonesia Pagi. Kami harap Anda tetap bersama kami sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tapi seperti biasa, kami ajak Anda ke ragam peristiwa terlebih dahulu. Ada sekelompok remaja yang bersenjata tajam diduga menyerang sebuah permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku juga tidak segan melempar bom molotov hingga menyebabkan 2 orang terluka. Suasana tegang di Gang Swadaya, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputat, mendadak berubah mencekam. Sekelompok orang yang diduga bersenjata tajam masuk ke dalam lingkungan perumahan dan memicu kepanikan. Dalam aksinya, pelaku diduga melempar bom molotov ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Mereka juga diduga mengambil sejumlah botol berisi bensin, lalu kembali melemparkannya ke arah rumah warga.
Api di sejumlah titik rumah warga akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini 2 warga terluka. Tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar. Penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Mencuri ya? Iya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas. Polisi masih menyelidiki aksi penyerangan kelompok remaja di area permukiman warga. Sejumlah remaja sudah ditahan untuk dimintai keterangan. Polisi masih mengusut pemicu penyerangan termasuk ajakan via media sosial dan informasi dugaan penggunaan bom molotov. Polisi meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah saksi sekaligus warga setempat telah dimintai keterangan tentang peristiwa itu. Dugaan sementara, peristiwa bermula dari aksi tawuran 2 kelompok remaja dan terjadi aksi saling kejar hingga masuk ke area permukiman warga. Terkait dengan molotov, kami akan dalamin lagi. Ada beberapa orang remaja, anak-anak ini yang kami amankan saat ini dan akan kami tidak lanjuti. Kami dalamin sekali lagi perannya apa nih orang ini. Apakah memang ada yang memerintah? Apakah memang murni ini adalah sebuah ajakan melalui media sosial? Ini lagi dalam proses pendalaman kami. Doakan dalam waktu dekat sudah clear semua dan masyarakat mau atau aware untuk menjaga putra-putranya untuk tidak keluar di saat jam-jam malam. Saudara, seorang lansia jadi korban perampokan tetangganya sendiri. Korban melapor ke Polsek Cakung dalam kondisi mulut masih terlakban. Dengan tergopoh, lansia ini mendatangi Polsek Cakung untuk melaporkan aksi perampokan yang ia alami di rumahnya. Sang nenek bahkan datang ke Polsek dengan kondisi mulut masih tertutup lakban. Berbekal CCTV, polisi langsung menangkap pelaku perampokan. Pelaku rupanya merupakan tetangga korban. Ia ditangkap di rumahnya tak jauh dari rumah korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti anting emas dan sejumlah uang. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok. Di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Berita lainnya, Saudara, sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar alias pungli kepada sopir truk di kawasan Pos Poncol Kota Bekasi. Petugas menarik pungutan sebesar 1,7 hingga 2 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 mah. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak DJ. Sedang asik nongkrong di warung, sejumlah petugas di Sub Kota Bekasi digerebek. Dalam rekaman video, seorang yang mengaku sebagai petugas Pemkot Bekasi memergoki sejumlah petugas di Sub melakukan pungli terhadap sopir truk di kawasan Poncol, Kota Bekasi. Ia pun meminta seluruh uang pungli dikembalikan. Menurut pengakuan sejumlah sopir truk, mereka dipaksa menyetor uang sebesar 1,7 juta hingga 2 juta rupiah. Bapak supir apa tadi? Supir truk. Supir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Anda diminta berapa tadi? 19. 1,9 juta. 1.900.000. Terus Anda nawar? Jadi 17. Kamu tadi bawa galon air. Galon air, Pak. Dimintain berapa? 2 juta. 2 juta. Terus pertama 2,3 ya?
Terus kamu 2 juta. Menindaklanjuti kegiatan pungli yang dilakukan 5 petugas Dishub, Wali Kota Bekasi menyebut kelimanya terancam dipecat. Hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota. Ya. Makanya berulang-ulang Pak itu Pak. Hah? Berulang-ulang. Gimana tuh Pak? Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum. Ya. Nah itulah sepertinya pentingnya pengawasan. Ya. Kasus ini tengah diselidiki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi. Sebelumnya, video pungli oleh kelima petugas Dishub Kota Bekasi viral di media sosial pada Sabtu 1 Agustus lalu. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Tim SAR bersusah payah mengevakuasi seorang pria yang terjepit di gorong-gorong di Bogor, Jawa Barat. Korban kelelahan dan sesak napas. Tim SAR gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Kota Bogor, dan relawan berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan seorang pria parubaya yang terjepit di dalam gorong-gorong sempit sepanjang 12 meter. Menurut saksi, korban sebelumnya membersihkan gorong-gorong yang tersumbat saat hujan turun. Diduga korban kelelahan dan sudah terlanjur masuk terlalu dalam sehingga tidak bisa keluar. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya bisa mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Namun kondisi korban dalam kondisi lemas dan diduga mengalami hipotermia. Ambulans yang sudah bersiaga langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Pak Madi ini memang selalu membantu wilayah kami karena wilayah kami ini memang kalau hujan besar itu di sini airnya tinggi gitu. Jadi ketika membersihkan gorong-gorong ini hal yang biasa. Seharusnya ketika membersihkan gorong-gorong ini dia biasanya langsung naik. Namun entah mengapa malam ini dia bukannya langsung naik tapi malah ke dalam sana, mungkin terjepit atau apa, saya kurang paham. Korban kelelahan di dalam gorong-gorong dengan berdiameter kurang lebih 40 cm dengan kedalaman 12 meter. Dalam waktu 1 jam, kami berhasil mengevakuasi korban dengan keadaan lemah atau kelelahan. Peristiwa lainnya, diduga menghindari pemotor, 2 kendaraan terlibat kecelakaan di jalur alternatif antara Indramayu Cirebon. Akibatnya 1 orang meninggal di rumah sakit, sementara 6 lainnya terluka. 2 kendaraan rusak parah di bagian depan setelah saling bertabrakan di jalur alternatif antara Indramayu Cirebon di Desa Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dan 6 lainnya terluka. Korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari, Kabupaten Indramayu. Saudara, akibat rem truk blong, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun hingga masuk jurang di Pasaman, Sumatera Barat. 3 orang terluka akibat kecelakaan. Dalam rekaman video amatir ini, terlihat detik-detik truk kehilangan fungsi rem hingga menabrak truk tronton yang berhenti karena mengalami kerusakan. Benturan keras menyebabkan truk tronton terdorong hingga mundur dan menabrak 3 kendaraan yang berada di belakangnya. Sejumlah kendaraan yang terdorong pun terjun ke jurang. Akibat peristiwa ini, 3 orang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Yang diduga itu penyebab terjadi kecelakaan itu mobil truk engkel yang warna kuning. Untuk kendaraan yang terlibat itu berapa? Untuk kendaraan yang terlibat sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Masih dari Sumatera Barat, Saudara, banjir menerjang permukiman warga di Kota Padang. Banjir juga membuat akses jalan di jalur bypass Padang terputus. Berdasarkan data BPBD Padang, banjir terjadi di sejumlah titik
tersebar di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Koto Tangah. Warga mulai mengungsi dan dievakuasi. Selain merendam permukiman, banjir turut menggenangi sejumlah ruas jalan hingga tinggi 1 meter dan memutus akses jalur bypass Air Pacah Padang. Sementara kondisi ini belum ini Pak, karena air di sini terlalu tinggi. Jadi untuk tempat pembuangannya ini gimana yang indah di situ di apa dah? Kalau lalu lintas gimana Pak? Untuk sementara lalu lintas ini Pak, macet Pak. Apa yang bisa kita atur sama warga Pak? Polisi mengerahkan 71 personel SAR Brimob untuk membantu evakuasi korban banjir di Kota Padang. Hingga Senin malam, tim SAR dari Sat Brimob Polda Sumatera Barat menyisir sejumlah titik banjir di Kecamatan Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Banjir merendam permukiman dengan tinggi 1 meter. Total sudah 130 orang dievakuasi. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Informasinya, tim Difai Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. Bagaimana situasi terkini penanganan korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II? Laporan langsungnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, salah satu korban terbakarnya kapal motor Mutiara Sentosa dimakamkan. Korban berusia 39 tahun dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam sekitar pukul 10 waktu setempat. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Diceritakan saat kebakaran semakin membesar dan menjalar ke bagian depan kapal. Bambang sempat mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Sementara rekan korban selamat setelah terombang-ambing di laut selama lebih dari 3 jam. Sama-sama bareng-bareng sama saya, tapi waktu lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan, beliaunya cuma senyum sambil mengangguk. Terus saya lompat itu Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Api sudah mulai menjalar ke depan Mas. Saya sudah merasakan panas soalnya. Sudah merasakan panas, lantai saat itu sudah panas. Saya inisiatif lompat. Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. 5 korban, 4 laki-laki dan 1 orang perempuan berhasil diidentifikasi melalui metode postmortem. Setelah teridentifikasi, seluruh jenazah langsung diserahkan kepada masing-masing keluarga. Sampai dengan hari ini, tim gabungan yang kami sebutkan tadi telah berhasil mengidentifikasi dari keseluruhan 5 kantong jenazah yang diserahkan kepada kami. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan penumpang-penumpang kapal Mutiara Sentosa II ke nomor handphone 085 90447911. Ini adalah hotline untuk tim DVI Polda Jawa Timur. Sebelumnya, kapal perang KRI Nala dari Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut mengevakuasi 32 penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb.
Dari puluhan yang dievakuasi, 30 korban selamat dan 2 korban meninggal dunia. TNI AL Koarmada II mengerahkan kapal perang KRI Nala dan KRI Bung Hatta untuk mengevakuasi korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar. TNI AL juga mengerahkan 1 pesawat kasa untuk pemantauan udara. Puluhan korban dibawa ke dermaga ujung Koarmada II Surabaya untuk dibawa ke posko terpadu di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara untuk pendataan. Sementara 2 korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Di malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban. KRI Nala pagi ini membawa korban sejumlah 32 korban, 30 dalam keadaan selamat dan 2 meninggal dunia. Keluarga korban penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb menunggu kabar terbaru evakuasi. Keluarga berharap korban ditemukan selamat. Tak kuasa menahan kesedihan, keluarga dan sejumlah kerabat menanti kabar Siti Fatimah, warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keluarga, Siti menjemput anaknya yang baru selesai magang di luar negeri. Keluarga baru tahu Siti dan anaknya jadi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar setelah melihat siaran langsung di media sosial. Kita sudah siapkan safety net di sebelah kanan kiri. Dia jemput anaknya, Pak. Dia kan dari anaknya turun dari Jakarta. Dia kan dari Thailand. Taiwan, anaknya dia jemput di Jakarta. Lalu ada kukirimkan ke Surabaya dari nomornya Bapak Yadil. Surabaya. Lalu mendengar berita kebakaran di sini, dia naik kapal Mediano Surabaya. Oh, berarti saudara ini ibu berdua sama anaknya? Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Sementara itu, pasca kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, sepasang suami istri asal Kediri mendatangi posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka melaporkan bahwa sang suami tidak jadi berangkat meski namanya tercantum dalam tiket. Pasangan Siti Ainun Syihah dan Hurilul Rahman menjelaskan, nama suami Hurilul Rahman membatalkan keberangkatan karena kurang enak badan. Meski demikian, kendaraan dan muatannya tetap dikirim ke Makassar menggunakan KM Mutiara Sentosa II. Laporan ke posko dilakukan agar nama Hurilul tidak masuk dalam daftar penumpang. Pasutri ini berharap mendapatkan kepastian kondisi kendaraan dan muatan mereka, serta kejelasan proses asuransi apabila mengalami kerusakan. Bu, emang sebelumnya bapaknya sendiri memutuskan untuk tidak ikut berangkat apa, Bu? Kenapa, Bu? Karena badannya nggak enak sama firasatnya kurang baik gitu loh. Saya firasatnya kurang enak. Akhirnya cuma mobilnya aja yang ikut. Nanti di sana di Makassar ada yang jemput mobilnya. Ada. Ya sama mau tanya terkait asuransi juga. Kondisi mobilnya gitu ya. Kondisi kendaraannya bagaimana, tapi masih belum ada info yang lebih akurat. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, serta ada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Tri Utomo di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita ke Pelabuhan Tanjung Perak dulu. Selamat pagi Alfian, bagaimana update pencarian korban saat ini? Apakah sudah ada kejelasan terkait perbedaan manifest yang beredar sebelumnya?
Ya, selamat pagi Sini dan juga saudara. Pencarian tentunya masih berlangsung oleh tim SAR gabungan di perairan Sumeneb begitu, termasuk juga di titik-titik yang menjadi potensi masih ada atau tidaknya korban yang di dekat kapal terbakar begitu. Informasi yang kami dapatkan ini Sini dan juga saudara dari tim SAR Surabaya. Informasi manifest awal dari pengelola kapal menyebut ada 286 penumpang begitu yang harusnya berangkat, namun dikurangkan 50 orang dari 31 kendaraan karena kapal kuota penuh kapal atau tidak dapat diangkut. Jadi manifest sementara yang menjadi rujukan tim SAR untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi sebanyak 236 penumpang, di mana dari jumlah tersebut jika kita jabarkan pencarian dan evakuasi yang berlangsung dari hari Minggu dan juga sampai Selasa pagi hari ini menghasilkan 234 yang berhasil dievakuasi. Dari data tersebut 5 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara sebagian lainnya sudah berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sementara hingga pagi hari ini kami juga masih menunggu 62 orang lainnya yang masih dalam proses perjalanan menggunakan menggunakan KN Masalimbo diangkut dari perairan Masalimbo menuju posko gabungan yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Praktis Cindy dan juga saudara, jika kita kalkulasi jumlah tersebut masih sekitar ada 2 orang lagi yang belum ditemukan sementara. Namun ini bukan merupakan data fix, bukan merupakan data pasti karena jumlah manifest ini masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Di belakang saya akan nanti bersiap adanya rapat koordinasi begitu lintas sektor, baik itu dari tim SAR yang juga melibatkan dari pihak pelabuhan, terus ada juga dari Jasa Raharja, terus ada juga dari Kementerian Perhubungan dan juga manajemen kapal yang untuk memastikan seberapa jumlah pasti dari manifest penumpang yang diangkut waktu perjalanan KM Mutiara Sentosa 2 dari Surabaya ke Makassar pada minggu lalu atau pada hari Minggu lalu. Ini nanti kami akan masih terus memantau, namun hingga saat ini informasi yang pasti kami dapatkan 62 orang sudah dalam perjalanan dinyatakan selamat begitu. Kami akan menunggu hingga sandar di Pelabuhan Tanjung Perak begitu, Cindy. Baik, dari Pelabuhan Tanjung Perak kita bergeser ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Arif, selamat pagi. Kalau di sana ada berapa korban penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang sedang dirawat? Selamat pagi Cindy dan saudara. Kemarin sore Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang merupakan posko postmortem dari korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 ini telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2. 4 diantaranya laki-laki dan 1 jenazah lainnya merupakan perempuan. Pada Senin petang kemarin, kelimanya telah diserah terimakan kepada keluarga untuk dimakamkan di daerah asal masing-masing. Hingga hari ini atau di hari ketiga proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2 ini, postmortem di RSUD di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini masih terus disiagakan tim dokter dan tim medis jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan identifikasi. Namun sejauh ini Cindy, ini belum ada konfirmasi terkait apakah akan ada pengiriman jenazah baru yang akan dikirim ke rumah sakit ini. Dari hasil identifikasi kelima jenazah yang teridentifikasi pada Senin sore kemarin, Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan bahwa kelima korban ini bukan mengalami luka bakar akibat terbakarnya KM Mutiara Sentosa, melainkan karena penyakit bawaan dan kelima korban ini terlalu lama terombang-ambing di laut di sekitaran perairan Sumeneb Madura. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Tri Utomo dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Kami masih akan kembali dengan informasi DPR yang menyebut operator kapal Mutiara Sentosa 2 sudah mengalami 5 hingga 6 kali insiden kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti apa investigasi yang bisa dilakukan? Kami akan ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi.
Sebagian besar korban terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II sudah berhasil dievakuasi. Hingga saat ini korban meninggal ada 5 orang. Kini yang menjadi catatan adalah upaya investigasi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Menurut DPR, ini bukanlah insiden pertama kecelakaan kapal dan operator yang sama. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Deddy Ardianto mencatat, perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa II telah mengalami 5 hingga 6 kali insiden kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Karena menurut catatan yang saya miliki, kan, KM Mutiara Sentosa II ini kan dioperasikan oleh sebuah operator perusahaan pelayaran. Saya nggak akan sebut nama PT-nya. Tetapi catatan saya, sejak tahun 2021, ini sudah mengalami 5-6 kali insiden kecelakaan. Data manifest penumpang turut menjadi perhatian, mencocokkan data penumpang yang ada maupun yang masih dicari. Basarnas meminta keluarga korban memaksimalkan posko pengaduan. Salah satu cross check kita dalam nanti mengumpulkan data-data akurat tentunya dari posko pengaduan-pengaduan. Dari posko pengaduan itulah dengan data yang jelas, kalau memang ada keluarga terus terkonfirmasi baik itu oleh KSOP atau oleh owner dari pemilik kapal ini, dan itu kita nyatakan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, disitulah dasar kita untuk melanjutkan operasi. Kecelakaan kapal terbakar yang berulang bisa dicegah salah satunya dengan audit independen. Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan audit ini jangan dilakukan oleh regulator atau operator. Ayo kita benahi regulasi terkait dengan perlindungan pengguna transportasi publik ini, terutama dari sisi keselamatannya, yaitu bagaimana duit daripada asuransi atau dana asuransi itu digunakan untuk audit keselamatan oleh lembaga independen. Nah, sehingga nanti hasilnya akan sangat tidak bergantung kepada yang memberikan dana. Nah, ini kan ketika anggaran itu dilakukan oleh regulator, maka kita tahu audit keselamatannya pasti tidak ada tuh yang kesalahan regulator, katakanlah catatan untuk regulator. Ya paling minim sekali gitu loh. Lalu data hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban meninggal berjumlah 5 orang. Sementara data manifest masih dicocokkan karena terdapat kesimpang siuran. Sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, selain upaya penyelamatan korban, investigasi mendalam kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II harus jadi perhatian utama. Pasalnya kecelakaan kapal oleh operator yang sama kembali terulang. Kita ulas bersama anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setio Warno. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Pagi Mbak. Saya mau ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi kan kalau kata rekan Anda sebenarnya ini operator yang sama sudah mengalami insiden kecelakaan 5-6 kali. Kalau Komisi 5 punya catatan khusus nggak soal operator ini? Baik Mbak, terima kasih. Ya, pertama, kami Komisi 5 menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Madura. Semoga seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan serta ketabahan. Dan bagi para korban yang masih dalam proses pencarian, kita berharap seluruh upaya penyelamatan dapat membuahkan hasil terbaik. Yang kedua, kami mengapresiasi kerja keras kawan-kawan Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi dan pencarian korban. Nah, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sehingga seluruh sumber daya yang diperlukan harus dimaksimalkan hingga operasi selesai. Ada catatan yang kami sebetulnya sudah sering sampaikan dalam setiap kesempatan, bahwa Kementerian Perhubungan mengharusnya mengevaluasi seluruh
terkait dengan moda transportasi kita, baik laut, udara, maupun darat. Nah, saya selalu pertegas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara. Artinya apa? Keselamatan rakyat harga mati yang tidak bisa kita tawar-tawar, ini hal yang menjadi prioritas kita. Nah, musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa II bukanlah peristiwa yang sendiri. Tadi Pak Sofwan sudah bilang. Dalam catatan saya, kita ada 8 kejadian semenjak 2021, Mbak. Kita lihat misalnya KMP Unike tahun 2021, kemudian ada KMP Ladang Pertiwi tahun 2022. Sebentar kita lihat. Kemudian kebakaran KMP Express Cantika tahun 2022. Lihat data nanti, salam Mbak. Kemudian Pak Edi, tapi kalau untuk operator yang sama dengan KMP Mutiara Sentosa II ini? Iya, Tenggara, Labuan Bajo, KMP Barcelona, kemudian dulu ada Tunu Pratama Jaya, terakhir KMP Mutiara Sentosa II. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kapal terus terjadi hampir setiap tahun. Dalam hasil investigasi jenis kejadian yang didominasi ada 2 hal, tenggelam dan kebakaran. Nah, kalau kita lihat periode kami sekarang, 2025-2026, ada 5 kejadian yang menurut saya ini sangat miris. Data tersebut harusnya menjadi alarm bagi kita semua, menjadi peringatan yang serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, investigasi tidak boleh berhenti pada penerbitan rekomendasi, tetapi harus diikuti implementasi yang terukur dan pengawasan yang konsisten. Nah, kalau kita lihat kembali tadi 2025-2026, setidaknya kejadian yang cukup besar dan harusnya betul-betul menjadi evaluasi besar-besaran juga. Nah, kalau kondisinya hari ini misalnya masih juga terjadi, dan mohon maaf betul, jika kejadian hasil investigasi ini muncul karena kelalaian berkaitan dengan kondisi kapal yang tidak layak atau kaitan human error, saya rasa tidak hanya evaluasi transportasinya, tetapi evaluasi seluruh pihak baik regulator maupun operator. Apa yang sebetulnya menjadi persoalan mendasar di sinilah. Sehingga permasalahan yang terjadi berulang justru berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kelaikan kapal, konsistensi penerapan standar keselamatan, kualitas sumber daya manusia, hingga tidak lanjut atas rekomendasi dari hasil investigasi kecelakaan, Mbak. Oke, saya nanya ke Pak Joko kalau gitu, kalau kapal dari bendara yang sama atau operator yang sama dikabarkan sudah berkali-kali mengalami kecelakaan, menurut Anda sebenarnya salahnya di mana sih, Pak? Ya, ini sebenarnya kalau kami dari MTI melihatnya sebenarnya bukan hanya ini saja, tapi sebenarnya pada manifest itu yang penting juga gitu ya, manifest buat penumpang maupun untuk barang gitu kan. Kemudian berkaitan sama berulang-ulang seperti ini berarti kan pengawasannya juga lemah gitu ya. Ya, apalagi sekarang lemah itu juga terjadi karena anggarannya juga minim. Di tengah anggarannya cukup bagus masih lemah, apalagi sekarang anggarannya untuk keselamatan itu sudah dipangkas cukup banyak. Dan tentunya ini juga akan menambah lagi. Ya, semoga aja tidak ya, tapi ya melihat kondisi kayak gini memang sulit juga kita untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan anggaran-anggaran cukup yang minim lah sekarang ini, kalau nggak salah hampir 50% sudah dipangkas gitu ya. Tapi di luar itu yang kami sorot itu adalah manifest, Mbak. Jadi manifest penumpang ini selalu menjadi masalah. Sudah berulang kali KNKT itu menyarankan dibenarkan. Kenapa ini menjadi masalah? Terus-menerus datanya tidak akurat, padahal sekarang sudah digitalisasi. Data pesawat, orang naik penerbangan, ya, kereta api sudah tepat. Bahkan PO bus itu sudah bagus sekarang, sebagian ya, walaupun belum seluruhnya. Tapi kapal pada ini berangkat dari pelabuhan internasional, bukan pelabuhan kecil yang ini pun manifestnya masih belum jelas. Ini kan menjadi persoalan, ya, manifest orang. Apalagi kita bicara manifest untuk barang, lebih celaka lagi barang-barang masuk ke kapal itu, apalagi kapal-kapal yang ke luar Jawa itu rata-rata sudah overload. Pak Joko, kalau misalnya ini sudah berkali-kali dan PR-nya selalu manifest, sebenarnya ini bisa dibilang kelalaian, kecolongan, atau memang sanksinya yang kurang galak sampai manifest ini selalu jadi persoalan? Ya, kalau manifest itu kan berarti regulator yang harus lebih ketat ya mengaturnya gitu kan ya. Bagaimana mereka bisa berulang seperti ini ya? Pengawasan itu sangat minim kalau melihat kondisi seperti ini yang selalu berulang. Artinya
evaluasinya tidak berjalan maksimal. Saya kira ini tugas Pak Edi dengan teman-teman lah nanti untuk menanyakan kepada dia kapan ini bisa dilakukan manifest yang benar gitu kan. Jangan kalah dengan kereta api, dengan PO bus juga sekarang bisa. Kan era digitalisasi tentunya akan lebih mudah gitu kan. Saat era sekarang ini, ya apalagi pelabuhan-pelabuhan besar. Nah ini harus dipertanyakan kembali. Kapan ini akan dilakukan? Secara prinsip sebenarnya mudah kok, secara prinsip ya. Tetapi selalu terjadi. Kami juga sering melihat kalau ada kecelakaan kapal-kapal tidak hanya di luar Jawa masih tidak sesuai, apalagi pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari jangkauan pengawasan. Kita kan negara kepulauan, ya ini juga harus menjadi catatan yang penting juga untuk mengawasi pergerakan mobilnya seperti kemarin umpamanya kecelakaan kapal Sulawesi Selatan itu kan antara pulau-pulau kecil, itu juga lebih sulit lagi, pengawasannya jauh dari jangkauan. Ya mungkin ya lagi-lagi kalau sekarang ya ini masalah anggaran. Kami 2 tahun sudah mengingatkan anggaran boleh efisiensi dilakukan setiap kementerian, tapi tolong anggaran untuk keselamatan itu jangan dipangkas. Jadi meskipun keselamatan ini menyangkut umpamanya akan melakukan evaluasi monitoring ke teman-teman, kan perlu juga surat perjalanan dinas. Nah kaitan dengan perjalanan dinas ini dipangkas, padahal ini kaitannya sama untuk monitoring keselamatan. Entah itu darat, laut maupun udara dan perkereta-apian. Ini sangat minim sekali. Oke, kalau misalnya ternyata yang salah satu akar masalahnya juga adalah regulasi, lalu juga anggaran. Nah, Pak Edi, berarti kalau dari DPR, ke depannya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat nih? Ya, yang pertama Mbak, memang kita di Kementerian Perhubungan Pak Joko, kita kan memang backlog ada 26 triliun. Nah, menurut saya kami bersepakat ada 4 hal yang memang harus diperhatikan serius. Pertama, selain manifest penumpang Pak Joko sudah sebutkan tadi. Yang kedua, ini kan kita tengarai sering overloading Pak Joko. Overload, kemudian baik itu penumpang maupun barang. Yang ketiga, kondisi kapal yang dipertanyakan kalekannya. Makanya kami selalu menyarankan ramcek. Anggaran ramcek ini serius, berapa sih kita sediakan, jangan sampai nggak cukup gitu. Sehingga dugaan kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan. Menurut saya ini juga ada masalah kaitan dengan penerapan prosedur keselamatan. Nah, Mbak, kita sering gagap, ada masalah, wah semua seolah-olah matang betul gitu, berbenah bla 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 gitu loh. Tapi ketika sudah merasa aman 1 bulan 2 bulan, mulai landai lagi. Nah, inilah menjadi persoalan kita yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, persoalan-persoalan yang berulang kali muncul dalam berbagai kecelakaan kapal, mohon maaf ya, sehingga tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat kasuistis ini Pak Joko. Masalah serius ini Mbak Cindy, yang harus betul-betul diurai dengan serius sungguh-sungguh, memunculkan kesadaran kolektif kita, baik Kementerian Perhubungan, kami juga mungkin secara aturan juga akan kami cek kembali, karena sekali lagi kita juga lagi membahas beberapa undang-undang yang menurut saya penting kaitan dengan keselamatan rakyat. Nah, apabila persoalan yang terus berulang, kata Pak Joko tadi, terus tidak segera dibenahi secara serius, maka setiap kecelakaan baru hanya akan menjadi pengulangan dari penyebab yang sama. Karena kalau gitu Pak Edi, harus memastikan pengawasan terhadap manifest penumpang, pembatasan muatan sesuai kapasitas kapal, pemeriksaan kelayakan kapal, serta kepatuhan terhadap standar operasional keselamatan betul-betul dilaksanakan tanpa kompromi. Nah, keselamatan pelayaran tidak boleh bergantung pada keberuntungan, Mbak. Berapa kali saya sampaikan. Pak Edi, kalau gitu tapi dari DPR Komisi 5, Pak Edi, sorry harus saya potong dulu. Pak Edi, kalau gitu dari Komisi 5 untuk memastikan semuanya tadi, akan memanggil Kementerian Perhubungan nggak? Pasti Mbak, itu pasti. Setelah ini kami kan sekarang lagi reses nih. Habis reses pasti kami pertama akan kita panggil lagi gitu loh. Tetapi sekali lagi maksud kami jangan ketika risalah rapat kesepakatan bersama kita sudah bikin, kita sadar semua, tetapi pasca pelaksanaan implementasinya ini masalah lagi gitu. Konsistensinya itu yang kita harapkan. Bayangkan 2025-2026, mohon maaf dalam 2 tahun itu 5 kejadian. Yang mohon maaf tadi masalahnya tenggelam dan kebakaran, berarti bukan hanya manifest. Kalau kebakaran berarti ada masalah nih. Apa masalahnya? Ya bisa saja kelaikan kapal gitu loh. Nah, kami berulang-ulang menyampaikan, ayolah kita melakukan audit menyeluruh. Baik itu transportasi laut, darat, udara. Kita cek betul sesungguhnya kapal kita layak berapa sih? Kapal yang nggak layak berapa sih? Mobil yang layak berapa sih? Pesawat yang layak berapa sih? Yang nggak layak berapa? Kita sampaikan.
kalau kata Pak Joko, kulil haq walakan muron, katakan yang benar walaupun pahit didengar. Nah, Sehingga Pak Edi, dengan data yang nyata, kita mampu mengurai masalah ini, mencarikan solusi yang terbaik, dan kita minta kepastian komitmen daripada Pak Menteri untuk melaksanakan kesepakatan demi kesepakatan yang telah kita buat secara bersama, Mbak. Pak Edi, ini kan tapi pembahasan yang selalu berulang juga ketika ada kecelakaan. Tapi ketika ini terus berulang dengan masalah yang sama, apa artinya juga pengawasan atau evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya masih belum maksimal juga nih sampai sekarang? Makanya itu, hari ini kan kita sudah nggak bisa main-main lagi. Kita harus melakukan evaluasi terhadap regulator dan operator. Udah ke sana arahnya sekarang, Mbak. Menurut saya ini sudah ada something gitu loh. Menurut saya sih ini kelalaian gitu loh. Bahaya loh kok kelalaian kalau ini bisa apa namanya pidana loh. Dalam apa itu kuhap lama maupun kuhap baru, kelalaian itu mengakibatkan meninggal dunia. Bisa ancaman pidananya 5 tahun. Siapa yang dipidana? Semua para pihak. Regulatornya bisa, operatornya bisa. Nah, jangan sampai ke sana. Takutnya ada beberapa rakyat merasa, oh ini kok keselamatan darat, udara, laut, ini kok semacam biasa-biasa saja ya. Apakah sudah seburuk itu pengawasan kita terhadap pelaksanaan bernegara ini? Apakah negara betul-betul tidak adil? Nah, inilah harus menjadi kesadaran kita. Kami, Pak, bukan pelaksana. Kami hanya memberikan rekomendasi. Kami juga tidak punya hak untuk punishment. Andai kan kami punya hak untuk punishment, mungkin berbeda ceritanya, Mbak, gitu. Jadi artinya penegakan aturan yang konsisten ini harus menjadi trigger bagi Kementerian Perhubungan dan para pihak yang terlibat di dalamnya, Mbak. Oke, Pak Joko, kalau gitu sanksi apa yang bisa dibilang akan mampu membuat operator ataupun juga pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip lalai dalam melakukan pengecekan kelaikan tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya kira kalau sanksi itu tentunya ada di Undang-Undang Pelayaran ya. Saya lupa berapa harganya, dendanya, besarannya, semuanya sudah diatur. Dan itu sudah cukup tegas, Pak? Ya, saya belum tahu berapa besarnya ya. Tapi ya selama ini mereka biasanya kalau bayar ini kan ada mahkamah pelayaran yang melakukan itu kan, yang beri sanksi kalau ada persoalan-persoalan di pelayaran gitu ya. Tapi yang kami soroti lagi itu adalah angkutan barang. Saya kan kebetulan di Semarang, sering melihat di pelabuhan. Itu angkutan barang keluar Jawa, itu semuanya overload over dimensi. Nah, sekarang ini kan pemerintah ingin ada Zero Order 2027. Kami melihat anggaran di perhubungan laut itu tidak ada satupun item yang mengatur ya untuk turut serta bagaimana ya agar overload itu juga pelayaran ini juga masuk di sana. Itu tidak ada. Jadi sistem pembayarannya juga kalau naik kapal itu hanya membayar truknya saja. Mau bawa barang seberapa ya silakan. Nah ini belum lagi deteksinya. Mungkin sebagian juga barang-barang yang ilegal dari Jawa banyak itu bisa dilempar ke Kalimantan, ya karena nggak ada deteksi alat-alat itu ini barang boleh atau tidak. Nah ini akan membahayakan sekali. Itu belum dilakukan sampai sekarang. Kalau gitu, katakanlah ya. Nah kalau gitu tapi Pak Joko, apakah artinya perlu lembaga independen aja untuk melakukan audit nih agar tidak terulang lagi kasus yang sama? Ya kalau seandainya Kementerian Perhubungannya tidak bisa melakukan seperti itu, Kementerian Perhubungan Laut, ya tidak ada salahnya. Ada pihak luar. Yang kami khawatirkan ini kan bisa juga terjadi masyarakat menuntut nantinya. Class action kan, bisa kena semuanya, masuk regulator. Saya kira bisa terjadi kayak kemarin, Pak, hanya pelintas bidang juga ada masyarakat yang menuntut. Ini pun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, gitu loh. Karena berulang ini kan, dan selalu kasusnya sama tadi, manifest, kebakaran karena kendaraan, ya. Nah, bagaimana mereka mengawasi? Karena ini tentunya ada prosedurnya lah. Bagaimana mengangkut kendaraan. Mulai dari awal kita akan masuk, kan harus diperiksa semuanya. Ya, beratnya berapa, isinya barangnya apa saja, apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian kalau di dalam kapal itu dia harus diikat dan sebagainya, caranya diatur, ya, kecepatan untuk masuk dan sebagainya. Kemudian setelah di kapal pun itu harus ada rutin, ya, rutin mengawasi, apalagi perjalanan itu 40 jam. Jadi mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali melihat. Ya, kalau itu rutin dilakukan tentunya tidak sebesar inilah kecelakaan itu. Bisa diantisipasi sejak dini. Nah, kalau kata Pak Edi, gimana dari DPR? Apakah perlu lembaga independen untuk turun tangan juga melakukan audit aja kalau gitu? Kalau menurut saya, Mbak, kesadaran kolektif kita dulu ditubuhkan, Mbak.
bentuk lembaga independen juga, kalau orang-orangnya tidak memiliki kesadaran kolektif, repot juga, Mbak. Ini kan persoalan sekali lagi penegakan aturan yang konsisten, itu masalahnya. Regulasi kita udah punya nih, regulasi sudah ada gitu loh, aturannya sudah ada, ininya begini, tetapi sekali lagi faktanya berulang lagi gitu. Berarti letaknya di manusianya. Nah, Pak Edi, lembaga sorry, independen saya mau tanya dulu Pak Edi. Kalau Apa? misalnya lagi-lagi ini adalah soal kesadaran, soal konsistensi melaksanakan penegakan hukum, kalau gitu Anda sebagai mitranya dari Kementerian Perhubungan, gimana memaksa mereka untuk menerapkan aturan sesuai dengan yang sudah ada? Ya menurut saya kami sudah koordinasi dengan pimpinan, dengan kawan-kawan fraksi, ini ke depan ini rapanya agak dinamis, agak serius. Kita bikin komitmen lah Kementerian Perhubungan, bagaimana nggak berulang. Nah ini apa namanya yang harus kita ikat secara bersama, yang harus kita monitor secara bersama, harus kita tegaskan secara bersama. Nah kalau berulang lagi, apa yang kita lakukan gitu loh? Punishment-nya apa? Berani nggak kita mohon maaf dengan si hormat, gentleman? Ya udah, berarti kita tidak mampu. Evaluasi ke SOP-nya, sah bandarnya kan dilakukan. Rekrutmennya apakah sudah merit system atau belum? Sehingga kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan regulasi yang ada, itu betul-betul orang yang tepat gitu loh. Jangan-jangan mohon maaf dengan segala hormat, kualitas sumber daya manusia yang kita punya di tata rasa bandar ke SOP, kalau di kelautan, kemudian kalau di kereta api, masinis operator dan lain sebagainya, di bandara juga. Nah ini menurut saya yang harus kita benahi secara bersama gitu loh. Sehingga sekali lagi, kalau bentuk lembaga independen bagus, tetapi orangnya seperti apa. Yang kedua, ini kami agak serius, Mbak, karena kereta api kemarin aja kita menyelesaikan perlintasan sebidang belum selesai. Anggarannya kita harapkan ada 2.000 lebih perlintasan liar. Kita berharap misalnya kita treatment 1 triliun gunakan itu, sampai hari ini juga masih belum jelas anggaran. Yang jelas di Kementerian Perhubungan backlog ada 26 triliun. Nah kami kemarin minta kepada Kementerian Perhubungan untuk merasionalisasi. Yang paling penting salah satu itemnya ramcek. Ramcek bukan hanya untuk kendaraan darat, tapi udara maupun laut. Nah ini kami minta kepada Kementerian Perhubungan untuk memverifikasi, sehingga anggaran yang ada ini kita fokuskan untuk keselamatan rakyat terlebih dahulu, Mbak, seperti itu. Oke, Pak Joko, ketika sekarang investigasi masih dilakukan oleh KNKT, biasanya butuh berapa lama KNKT untuk bisa menemukan penyebabnya apa sampai kasus ini bisa terang benderang? Ya biasanya KNKT lebih kurang 1 bulan lah ya setelah ini. Investigasinya seperti apa, Pak? 1 bulan ya, sebenarnya hampir sama lah kalau saya baca-baca itu. Cuman masalahnya yang diberikan tidak melaksanakan, itu masalahnya. Kayak manifestnya diulangi lagi, manifestnya ini kemudian pengawasan, tapi ya kembali lagi tidak dilaksanakan, gitu loh. Ya kalau kurang anggaran ya Menteri Perhubungan bicara langsung pada Presiden, karena ini menyangkut keselamatan ya. Ya percumalah negara ini ya membentuk manusia andal yang berkualitas dengan maaf ya program MBG dan sebagainya. Tetapi mereka bermobilitas tidak ada jaminan keselamatan, entah mobilitas darat, laut maupun udara. Ini kan sia-sia nanti kita membentuk manusia unggul, namun keselamatan kita tidak ada jaminan. Nah, karena apa? Karena negara tidak perhatian pada keselamatan. Kita lihat aja, saya yakin 2 tahun terakhir angka-angka kecelakaan kita meningkat, entah di darat, perairan, 2 itu yang secara krusial. Udara agak sedikit ada ya. Kalau kereta api jelas mereka sudah banyak melakukan menurun, tetapi di darat, di laut ini paling meningkat. Belum lagi yang kapal-kapal daerah kecil-kecil itu kan ada. Ya tidak sebesar ini mungkin korbannya ya, tapi karena pulau-pulau kita kan cukup banyak gitu ya, pasti ada seperti itu. Berarti dan sebagainya nggak terpantau. Berarti Pak Joko, kalau misalnya ini ada sebuah kejanggalan yang besar ya, mulai tadi bisa jadi kualitas sumber daya manusianya nggak rata, bisa jadi kelaikannya, bisa jadi ada operatornya dan lain-lain. Kalau juga anggaran jadi salah satu kendala, harusnya Menteri Perhubungan bisa proaktif juga meminta penambahan anggaran itu ya, Pak? Harus, dan harus bisa. Dia kan malah menjawab. Dia harus paham kondisi Indonesia seperti apa sebenarnya. Ya kan? Karena dia kan Menteri Perhubungan Indonesia. Ya. Ini kondisi Indonesia seperti ini gitu. Dia yang harus ngomong sendiri ke Menteri Perhubungan, ke Presiden bila perlu. Ini penting. Karena ini negara dianggap tidak peduli nantinya kalau seperti ini terus. Gitu loh. Ini krusial lah. Saya udah ngomong 2 tahun yang lalu agar tidak dipakai. Ternyatanya saya yakin kalau dibuka angka-angkanya itu pasti meningkat.
Saya tahu darat itu ada peningkatan sampai 16% katanya. Saya masih mencari lisik lagi sejauh mana 16% itu. Ya, laut ini kemarin minggu lalu ada kapal ini lagi terjadi. Jadi waktunya juga berdekatan, ya. Dan kasusnya selalu sama. Penyebabnya mesti lagi manifest, kurang pengawas. Kalau pembinaan penting, ya harus rutin. Tapi gimana pembinaan dengan Zoom? Kan berbeda kan? Ya pembinaan harus ketemu. Ini dengan Zoom kenapa? Anggarannya nggak ada, Pak. Mereka mengeluh kok. ASN Perhubungan sekarang bagian keselamatan itu mengeluh. Pembinaan terhadap operator truk, operator barang dengan Zoom. Ya apa mau kan kita ketemu orangnya minimal tuh ya 1-2 jam lah. Kalau Zoom tuh nggak menarik. Ya mau gimana lagi kan anggaran tidak ada. Gitu. Seberapa besar sebenarnya kebutuhan Kementerian Perhubungan, Pak, untuk menutup kebolongan ini? Ya setidaknya kalau kita lihat anggaran seperti awalnya ya kembalikan seperti semula. Kalau pengen itu, tapi harusnya diawasi lah, ya. Kita tahu, ya masih ada di laut itu permainan lah, ya. Ini saya beritahu aja, ya. Biar Pak Edi nanti tanya. Tolong itu dihindarkan. Setiap surat SPB ya, surat perizinan untuk berlayar, itu ada uangnya. Speedboat aja ada uangnya, ya kan? Meskipun sistemnya online sistemnya, tapi setoran itu ada nilainya juga. Apalagi kapal besar, nah itu harus dihilangkan. Tapi di sisi lain, tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan juga harus 100%. Ini kan belum juga. Mereka juga mengeluh gitu loh. Di satu sisi dilarang, tapi kinerjanya juga dibuat 100%, sehingga balance lah begitu ya. Kalau Pak Edi dari Komisi 5 juga setuju untuk mendorong penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan berarti? Enggak, sekarang kan saya sampaikan, backlog perhubungan itu 26 triliun. Itu dipenuhi aja selesai. Cuma menurut saya kan, sistem anggaran kan tidak berdiri sendiri di kami, Pak. Walaupun sebenarnya DPR itu punya hak budget gitu. Tapi yang formulasikan dari eksekutif gitu loh. Maka kita sarankan Pak Menteri Perhubungan meyakinkan Presiden. Ini loh Pak, kaitan dengan kereta api kita seperti ini. Ini loh Pak, kaitan kita dengan kapal-kapal kita sudah seperti ini. Ini kondisi pelabuhan kita seperti ini, teknologinya seperti ini. Ini kondisi terminal kita seperti ini. Sehingga apa yang kita lakukan? Ini kan sebenarnya butuh merasionalisasikan kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan gitu loh. Baru detailnya kepada kami pembahas. Cuma kan Pak Joko kan kami dibatasin oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tidak boleh membahas sampai satuan 3, Pak. Ya kita itu jadi masalahnya Pak Joko. Sehingga pembahasan kita hanya gelondongan doang. Nggak boleh detailnya. Nah, penting itu detail. Kalau dulu di daerah kami sebagai pernah jadi ketua DPRD, saya detail Pak. Ini kertas berapa, ini pena berapa, ini pensil berapa, ini bensinnya berapa. Ini jelas ya. Oh, ini berapa, kurangnya berapa. Sehingga kita bisa tahu. Dengan kondisi itu, baru kita lihat, kita geser anggaran. Oh, ini terlalu banyak, geser ke sini dong. Mana prioritas kita, mana dong gitu loh. Sehingga dengan efisiensi ini hal yang prioritas itu menjadi masalah. Nah, hari ini Mbak, posisinya tadi memang Menteri Perhubungan backlog-nya ada 26 triliun. Nah, kita dorong Pak Menteri berkomunikasi langsung dengan Presiden. Ini menyangkut wajah negara kita. Wajah keberhasilan kita ketika terjadi terus. Mohon maaf dengan segala hormat. Berarti kita semua gagal. Kami gagal, eksekutif juga gagal. Negara tidak hadir dianggap oleh rakyat. Takutnya rakyat distrust kepada kita semua. Nah, kami nggak yakin juga, nggak ingin juga. Rapat terus hasilnya apa, implementasinya apa, tidak lanjutnya apa, konsistensi kita seperti apa kaitan dengan penegakan aturan. Nah, ketika konsisten, selesai menurut saya Mbak, seperti itu. Dan kecelakaan ini harus jadi alarm keras buat pemerintah, eksekutif dan juga legislatif usut tuntas terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 seperti judul kita hari ini. Pak Edi, Pak Joko, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Pagi Mbak Cindy. Kami akan kembali di informasi tidak hanya membantah klaim Donald Trump bahwa Iran minta serangan ditunda. Iran juga membentangkan spanduk berisi ancaman serangan roket menargetkan Trump. Tak hanya itu, Iran juga memperingatkan agar negara Teluk tak jadi basis serangan AS. Lebih lengkap ulasannya bersama rekan saya Tifal Solesa. Bertemu kembali saudara dan kami ajak Anda ke sorotan mancanegara. Iran membentangkan spanduk berisi ancaman usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda serangan besar-besaran ke Iran. Sebuah spanduk bergambar Trump berisi ancaman terpasang di depan rudal balistik Zolfagar
dan Zolgadar, Iran di lapangan Azadi Tehran pada Minggu waktu setempat. Spanduk terpasang di tengah penundaan serangan oleh Amerika Serikat. Saat Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim ke Iran, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman jet F-35C Korps Marinir melaju kencang di dek penerbangan sebelum melesat di atas Laut Arab. Pesawat tempur siluman lepas landas dari USS Abraham Lincoln saat kapal induk itu mendukung blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen saat publikasi. Di sisi lain, Iran membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat seperti klaim Presiden Donald Trump. Iran menegaskan tim negosiasinya tetap berada di dalam negeri, seraya menambahkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sedang melakukan perjalanan ke Irak, namun bukan untuk bernegosiasi. Pernyataan Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghai hanya beberapa jam usai Presiden Donald Trump mengklaim telah membatalkan serangan besar-besaran karena Teheran menginginkan kesepakatan. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Sikap Iran tadi merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim sekutu Washington di Timur Tengah bersama Iran mendesak pembatalan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua terhadap Tehran. Penundaan serangan dilakukan jelang perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now. And it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Iran memperingatkan negara Teluk tidak menjadi basis Amerika Serikat, bahkan mengancam akan melancarkan serangan tak terbatas. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat batal menyerang Iran usai berkomunikasi dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Saya akan berdiskusi dengan dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, Septianto Galan. Mas Galan, selamat pagi dengan Tifal di sini, Mas. Pagi Mas Tifal. Ini kan sudah 5 bulan lebih perang antara AS dan Iran berjalan, tapi plotnya selalu maju mundur, tarik ulur antara kedua belah pihak. Nah, yang terbaru ini pernyataan sikap dari anggota parlemen Iran sekaligus anggota Komisi Keamanan Nasional Ebrahim Raisi yang menyebut akan ada serangan tidak terbatas pada wilayah Teluk Persia, bahkan di luar kawasan Teluk Persia. Menurut Anda, ancaman dari pihak Iran ini sebatas gertakan saja atau ini sinyal serius? Kalaupun serius, siapa yang mau disasar? Ya, ini memang menjadi satu hal yang cukup berbahaya ya kalau kita amati perkembangannya dalam beberapa hari terakhir ini, karena eskalasi semakin runcing begitu, dan memang kalau Iran memberikan pernyataan sedemikian, ya kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, memang justified, memang sudah sewajarnya kalau ada pihak yang mengancam gitu, ada pihak agresor yang kemudian mengancam keamanan negara, pastinya kita juga dapat memberikan pernyataan balik begitu ya, sebagai aksi resiprokal begitu. Jadi
istilahnya mohon maaf nih, lu jual gue beli gitu kan, ketika kita melihat sesuatu yang memang mengancam negara kita, dari dalam hal ini Iran begitu. Namun kemudian juga sudut pandang lain adalah apa yang kemudian dilakukan Iran ini juga, ini kita bicara secara fair saja ya, kita saya disclaimer dulu, kita bicara secara humaniter gitu, humaniter internasional, secara kemanusiaan. Kalau kemudian yang ditarget itu adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah, dengan alasan, dengan basis reasoning adalah karena mereka menjadi basis serangan dari Amerika Serikat atau mungkin sekutu begitu ya, yang juga enabling atau bisa memfasilitasi serangan Amerika Serikat ke Iran. Ini juga sebenarnya harus betul-betul hati-hati. Saya yakin Iran juga serius, meskipun juga ada yang banyak mengatakan ini gertakan, tapi kalau negara mereka diserang, mereka bisa serang balik. Ini seperti itu. Cuma kalau memang divergent attack kemudian atau divergent respon yang kemudian dilakukan itu justru ke negara-negara Teluk dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya, ini juga agak berbahaya dari segi hukum humaniter, karena seharusnya disadari bahwa harus ada pemisahan antara kepentingan sipil dan militer di sini. Ketika ada asas distingsi yang harus diterapkan dalam situasi konflik atau perang, maka negara yang berperang atau belligerent itu tidak boleh kemudian menyerang pusat-pusat atau istilahnya fasilitas yang kemudian mencakup hajat hidup orang banyak, hajat hidup sipil. Kalau yang diserang militer, ya serangan balik ke aset militer juga. Tapi pernyataan Iran cukup keras karena yang diserang justru ada fasilitas minyak, gas, kemudian desalinasi air laut, begitu, pembangkit listrik untuk regional Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya kira kalau betul ini kemudian menjadi sesuatu yang dilakukan oleh Iran, ini bisa sangat riskan dan bahkan mungkin bisa memperluas potensi eskalasi perang yang ada di Timur Tengah sana. Dan konteksnya apakah ini sebatas untuk menyerang aspek sosial ekonomi saja atau ada maksud lain kalau kemudian peringatan itu, ancaman itu benar-benar dilancarkan Iran? Kalau menyerang aspek sosial ekonomi sebenarnya tidak usah dengan menyerang pun kita sudah kena dampaknya minyak dan gas juga terdampak. Tapi efek apa sebetulnya mau disasar Iran sampai akhirnya keluar pernyataan itu menurut Anda? Ya, yang mau disasar Iran adalah mungkin ke ini, sikap dan juga keberpihakan dari negara-negara Timur Tengah yang sampai saat ini belum ada ketegasan 100% untuk bisa menghentikan atau mungkin memberikan itikat serius untuk menyetop Amerika Serikat dan sekutunya. Mungkin dalam hal ini juga Israel begitu ya, yang terus-menerus juga sekarang sedang menyerang Gaza. Jadi jangan sampai kita teralihkan perhatian juga. Saya kira Iran ingin memberikan satu stressing point bahwa bagi negara-negara regional Teluk atau negara-negara regional Timur Tengah pada umumnya sudah saatnya mereka memberikan sikap. Sejauh ini yang memberikan sikap mungkin yang terlibat langsung adalah Oman melalui Selat Hormuz dan diskusinya yang meskipun itu masih melempem begitu ya, belum final. Qatar yang kemarin juga membantu mediasi karena Pakistan juga belum maksimal. Tapi negara-negara lain seperti Bahrain, kemudian Uni Emirat, kemudian Arab Saudi bahkan, atau negara-negara lainnya yang juga dalam hal ini terlibat secara tidak langsung dalam serangan Amerika Serikat ke Iran, ini dinilai Iran ya masih tidak memberikan stance yang cukup jelas, dalam artian mereka masih dilihat berada di pihak sekutu Amerika, sehingga melupakan kepentingan regional dan keamanan regionalnya sendiri. Oleh karena itu saya kira respon Iran seperti ini itu juga memang menjadi satu hal yang tadi justified, wajar begitu. Negara diancam pasti akan ngomong kalau akan nyerang balik, tapi di sisi lain juga untuk kemudian memberikan satu sinyalemen yang nyata bahwa silakan negara Timur Tengah, tetangga kita, tetangga sendiri, ayo kita ambil sikap. Anda mau bela siapa? Anda mau menjaga keamanan siapa? Anda mau mempertaruhkan keamanan regional? Silakan. Tapi kalau Anda pengen ini perang selesai, ingin perang damai, ya silakan desak Amerika untuk kemudian menghentikan perang dan sebagainya. Karena ya betul sangat tidak jelas. Trump pernyataannya A, kemudian dari Iran pernyataannya B, dan nggak ketemu di tengah gitu. Ini sesuatu yang memang perlu ada sikap tegas dari negara-negara Teluk terutama atau negara Timur Tengah pada umumnya, atau bahkan juga perlu adanya mediator yang lebih strong begitu dalam menjembatani pembicaraan damai antara dua belah pihak. Oke, sebelum kita mengarah siapa mediatornya itu, cuman yang menarik juga dicermati selain masalah psikologisnya, upaya menyerang lewat sistem pertahanan masing-masing juga masih tetap dilancarkan dari dua belah pihak, terutama Iran. Selama ini Iran juga kita lihat diserang terus tapi tetap membalas dengan sistem pertahanan masih tetap kuat. Ini melihat kekuatannya akan sampai batas mana, kayaknya kita akan sanksi bahwa ini akan sampai batas tertentu dalam artian Iran punya kekuatan yang melebihi Amerika Serikat, atau Anda melihat punya cermatan lain di sini? Sebenarnya kalau melebihi itu sangat spekulasi ya. Maksudnya kita tidak tahu kekuatan Iran, ya pasti mereka nggak mungkin publish kan. Kok kemudian itu rahasia negara. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Iran bisa sustain.
bisa kemudian manage keberlanjutan pembelaan atau pertahanan negara mereka dalam konflik ini dengan berbagai macam cara yang mungkin ada sebagian yang makeshift dalam artian mungkin alutsistanya bukan yang paling mutakhir seperti mungkin mobil jeep atau pick up dipersenjatai di sepanjang pesisir begitu, itu juga ada. Tapi drone, rudal, Khorramshahr dan lain-lain juga masih sedia banyak, dan saya kira ini sudah wajar ya, mereka sudah dibully Amerika Serikat 47 tahun begitu, terdolimi begitu, sehingga apa yang kemudian dilakukan Iran, apa yang kemudian dimiliki oleh aset Iran ini mencerminkan suatu hal yang memang sebagai buah dari persiapan pertahanan diri yang nyata begitu. Bukan mungkin Amerika juga seperti yang sudah pernah dibahas di berbagai diskusi sebelum ini, Amerika cukup kaget begitu kan, dan saya kira menjadi satu hal yang patut patut digarisbawahi bahwa dalam konteks pertahanan negara, dalam konteks mempertahankan wilayah dan juga kemudian membalas ancaman daripada agresor begitu, Iran dalam hal ini terbukti sudah sangat luar biasa dalam konteks itu. Oke. Kita coba lihat di lain pihak. Ini Amerika Serikat. Yang juga menarik dicermati adalah pernyataan AS yang menyebut ada upaya, ada keinginan dari Iran dan negara-negara Arab untuk coba kita bahas perundingan lah, untuk bahas kesepakatan. Bahkan sikap AS yang batal menyerang Iran karena kabarnya nih setelah berkomunikasi dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ini muncul pertanyaan barunya gini sih Mas, karena dalam 5 bulan ini tarik ulur terus, efek psikologis ya dalam tanda kutip, yang butuh damai, yang butuh kesepakatan sebetulnya siapa sih kalau begitu? Ya, kalau yang butuh damai bisa kita lihat sebenarnya ya Amerika sendiri juga sudah capek ya, kalau kita melihat mereka nggak punya exit strategis, mereka juga dari awal motivasi menyerangnya juga berganti-ganti begitu. Sekarang dari Selat Hormuz begitu kan, sebelumnya dulu ada yang nuklir, sebelumnya ada yang ingin membebaskan rakyat Iran. Nah, konteks Trump menelpon Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran MBS dalam hal ini dari Saudi begitu ya. Ini menunjukkan satu pola yang menarik, menunjukkan satu fakta baru yang saya kira cukup harus dicatat begitu ya, bahwa ujung-ujungnya Trump juga harus mendengarkan suara dari negara-negara Timur Tengah sendiri. Karena selama ini kan Trump hanya mendengar suara Netanyahu begitu ya, suara Israel begitu, bagaimana kepentingan Amerika paling dijembatani oleh Israel di sana. Nah, dalam hal ini ketika ada pemain kawasan utama lain, dan pastinya Saudi Arabia juga punya akses ke Amerika, cuman mungkin dalam konteks penyerangan Iran tidak banyak konsultasi yang dilakukan, karena apa yang dilakukan Amerika sebenarnya terlalu gegabah begitu ya untuk melihat hasilnya sampai sekarang dari Februari sampai Agustus itu masih aja itu kan. Berarti kan membuktikan ada satu miskalkulasi yang cukup besar. Sehingga mungkin sudah saatnya Trump juga mendengarkan suara-suara yang lebih lokal begitu, suara-suara yang lebih memang mewakili kepentingan dan juga merepresentasikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh negara-negara di Timur Tengah, termasuk ada potensi lobby-lobby nggak sih kira-kira Mas? Lobby dulu sudah pernah dilakukan. Mereka sudah tercatat pernah ada telepon perundingan dengan 7 pemimpin atau 7 perwakilan negara Timur Tengah sendiri, bahkan jadi Uni Emirat, Qatar, Bahrain, kemudian Saudi sendiri, kemudian bahkan ada Turki juga di sana, Mesir juga. Tapi belum masuk ke Trump waktu itu. Trump hanya cuman yes, okay, we will do that. Tapi dia nggak ada ininya. Nah, sekarang mungkin dia baru dengerin ini kan. Sekarang mungkin Trump semakin melihat bahwa ada satu ancaman yang nyata ketika dia memilih untuk memperpanjang atau prolong the war gitu ya. Nanti sebentar lagi November pemilu setelah, kita udah sering juga bicara itu bagaimana di Amerika sendiri konstituen Trump mulai makin tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Kemudian harga minyak juga naik turun. Kalau kemudian Amerika bilang kita nggak ikut harga minyak Brent gitu, kita punya WTI, West Texas Intermediate sendiri, itu juga naik sama aja. Jadi sesuatu yang besar juga sedang terjadi di Amerika Serikat sendiri, di mana mereka mulai memiliki less and less trust itu ya. Mereka mulai memiliki kekurangan kepercayaan kepada pemerintahan Trump sendiri, mau dibawa kemana gitu ya, kalau boleh pinjam lagunya Armada itu, mau dibawa kemana atau ini Amerika Serikat ini gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi alasan Trump dia kalau klaimnya begitu ya, dia mendengarkan masukan atau saran dari Muhammad bin Salman selaku Pangeran Saudi, konteksnya dalam serangan besar ke Iran ini. Itu justru bisa jadi memperparah, karena ya betul Iran punya
Iran punya bargaining position Iran punya position yang lebih tinggi dalam hal ini. Kalau mereka diserang, mereka akan membela diri. Dan bagaimana mereka membela diri? Ya saya bisa nyerang sekutumu, saya bisa nyerang teman-temanmu, saya bisa nyerang kroni-kronimu. Rasain gitu kan. Ini menjadi satu yang saya kira cukup mengancam juga. Dan itu polanya sudah terlihat juga dalam 5 bulan lebih perjalanan perang antara dua belah pihak ini. Tapi satu hal lagi, kalau melihat sikap AS yang batal menyerang Iran ini, sejauh mana Anda membaca sekutu AS di kawasan Asia juga memberikan reaksi, memberikan respon, Mas? Untuk sekutu AS di kawasan Asia ya mungkin dan Timur Tengah dan yang lebih luas ya, maksudnya Asia, Greater Asia itu ya, termasuk mungkin konteksnya India atau negara-negara lain. Was-wasnya adalah kemudian memang negara-negara yang masih memiliki istilahnya ketergantungan besar terkait sumber daya dari Iran. Satu, karena ketika Iran akan fokus perang, ketika Iran akan lebih fokus ke membalas serangan dari Amerika Serikat, maka ya chain of supply dari energi, kemudian sumber daya yang kemudian harus melalui Selat Hormuz, itu akan semakin terpatahkan, akan semakin tersendat. Begitu, itu yang pertama. Jadi negara-negara yang membutuhkan pasukan energi besar dari Iran seperti India dan lain-lain pasti tentunya juga melihat sebagai langkah Amerika ini mungkin kurang pas begitu ya. Kenapa sih kita nggak pilih damai aja kok malah tambah runyam, tambah ribet gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara sekutu Amerika atau negara yang pro blok barat atau pro NATO begitu ya, yang kemudian ada di Greater Asia, itu bisa, terutama mungkin Jepang dan Korea Selatan dalam hal ini ya, itu mungkin juga secara konteks lebih was-was jadinya, lebih kemudian menjadi aware terkait ketidakstabilan. Tadi sudah energi sudah dibahas, tapi ketidakstabilan relasi, ketidakstabilan posisi politik antar negara-negara yang pro blok timur atau barat. Ini kita nggak bicara timur atau barat lagi ya, tapi kan sudah multipolar. Cuma konteksnya adalah negara-negara yang menjadi sekutu tradisional Amerika mulai semakin was-was karena kelihatan sekali Amerika hanya pursuing kepentingan nasional secara eksklusif begitu, kepentingan nasionalnya secara eksklusif. Tidak lagi kemudian yuk bagaimana kita bisa membuat sebuah jejaring kerjasama antara negara-negara yang pro US dan sebagainya. Dalam pemerintahan Trump kedua ini tidak terlihat hal itu, dan ya pastinya karena Trump sangat-sangat MAGA kan, sangat-sangat make America great again. Jadi konteks dari kerjasama dan sekutu mungkin makin nggak menguntungkan kalau dekat dengan Amerika saat ini seperti itu, sehingga mereka akan berpikir dua kali kalau kemudian mereka akan ikut serta dalam agenda Trump, terutama konteksnya kaitannya dengan perang di Iran saat ini. Oke, semua masih wait and see kalau begitu. Mas Galan, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Berita lainnya usai jeda, tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa 4 saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi. Tetap di Kompas TV. Bagi banyak orang, Mahkamah Agung adalah tempat lahirnya putusan-putusan penting yang menjadi akhir dari sebuah proses peradilan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik setiap putusan ada ribuan insan peradilan yang bekerja. Sebuah organisasi besar yang terus berbenah dan sistem yang terus berkembang agar keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan ini lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian prinsipnya kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan secara merdeka, mandiri, independen, ya, dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan organisasi Mahkamah Agung ini sudah ada sejak lama ya, sebelumnya Hokerat, kemudian zaman kemerdekaan ada Mahkamah Agung yang pada waktu itu Ketua Mahkamah Agung yang pertama yaitu Bapak Kusuma Atmaja, dan terus sampai sekarang ya. Uniknya Ketua Mahkamah Agung pertama kita ini Pak Kusuma Atmaja ini dialah yang melantik Presiden Republik Indonesia yang pertama, Pak Soekarno, mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
kalau ditanyakan kapan hari jadi Mahkamah Agung, itu hari jadi Mahkamah Agung ini baru ditetapkan pada tahun 99 melalui surat keputusan KMA nomor 043 ya, SK bulan 8 tahun 99. Pada waktu itu Ketua Mahkamah Agungnya Bapak Sarwoto, ya, beliau yang menetapkan setelah berrapat dengan pimpinan lainnya, menetapkan bahwa ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 45 itu didasarkan pada penunjukan pertama Ketua Mahkamah Agung, yaitu Bapak Kusumaatmadja. Seiring waktu, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi mengadili perkara. Di balik layar, ada berbagai tugas yang memastikan roda organisasi tetap berjalan. Mulai dari pembinaan aparatur peradilan, pengelolaan administrasi, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Tata kerja organisasi Mahkamah Agung itu bisa dilihat dari SK KMA maupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung dan juga tentang Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 1485 tadi. Masing-masing bagian ya seperti pimpinan ini di Mahkamah Agung ada ketua, 2 wakil ketua dan 7 ketua muda. Kemudian untuk kepanitraan juga ada dan kesekretariatan juga ada. Ini yang menjalankan secara organisasi, teknis penyelesaian perkara maupun secara SDM-nya, ya, pengawasannya, pembinaan itu ada di kesekjenan. Di balik gedung, ruang sidang, dan setiap putusan yang dihasilkan, ada komitmen yang terus dijaga, yaitu menghadirkan lembaga peradilan yang semakin terbuka, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa 4 saksi dalam dugaan pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut 4 saksi yang diperiksa merupakan pihak swasta. Penggeledahan berlangsung di jumlah lokasi, yakni di sebuah kantor di daerah Jakarta dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Penyidik turut menggeledah rumah ex-Jampitsus Febri pada Jumat lalu dengan menyita sejumlah dokumen. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Cindy akan kembali untuk Anda sebentar lagi. Dari ajang Piala AFF, Timnas Indonesia harus takluk 0-3 dari juara bertahan Vietnam. Saudara, Timnas Indonesia harus takluk 0-3 dari juara bertahan Vietnam. Vietnam membuka skor lewat gol Nguyen Van Phi di menit 6 setelah berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang timnas. Gawang Nadeo kembali kebobolan di menit 15 lewat aksi soloran dari Nguyen Hai Long. Gol penutup Vietnam dicetak Nguyen Xuan Son di menit ke-71.
long from Win. Masterclass in midfield. Vietnam's number 14. Look at that. Run and pass through. Wing Chun Son with the chance! Should be it for Vietnam. John Hartman harus mengakui keunggulan Vietnam dengan kekalahan timnas 0-3 dalam laga AFF. Saat konferensi pers usai pertandingan, John Hartman juga meminta maaf kepada supporter yang mendukung timnas Indonesia. Malam, terima kasih. I think firstly, congratulations to Vietnam. I mean, that was coming to Indonesia is a tough place to come and win football matches. So fair play to them. They earned their 3 points tonight. I think we have to own what we have to own, which is that the performance wasn't good enough. I mean, tactically, they were better. As a coach, you gotta learn quickly on this job, very quickly. So again, to the fans, my apologies tonight. They were amazing, absolutely amazing. They were with us right to the end. We'll be back. We have to be. One more game to go. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho meminta maaf usai kekalahan 3 gol tanpa balas dari Vietnam. Ridho mengakui penampilannya belum maksimal dan berjanji akan bangkit pada laga berikutnya saat menghadapi Singapura. Rizky Ridho jadi sorotan usai dinilai gagal mengantisipasi serangan Vietnam yang berujung pada gol pembuka. Usai pertandingan, bek Persija Jakarta ini mengakui tampil di bawah performa terbaiknya. Tetap bersama, jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin. Dan saya terima itu, saya akan terima kritik-kritik baik untuk saya sendiri. Dan ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang di lain-lain, saya nggak akan peduli. Jadi terima kasih masukannya, saya akan terima, saya tahu saya salah, dan saya akan move on untuk pertandingan Singapura. Agar saya ke depannya agar lebih baik lagi. Tetap bersama kami, Kompas Bisnis akan hadir bersama Tifal Solesa. Dengan informasi, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% dan melakukan pelonggaran dengan meningkatkan insentif. Langkah-langkah ini dilakukan demi jaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility 4,75%, dan suku bunga lending facility 6,5%. Kebijakan ini dipilih untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada di kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah alias pro stability. Di sektor makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pelonggaran dengan memperluas insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit, pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk membahas pertimbangan Bank Indonesia menahan suku bunga di 5,75% dan kaitannya dengan kondisi perekonomian global dan domestik, seperti apa lebih jelas terkait peningkatan insentif? Saya sudah bersama dengan Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Pak Solikin, selamat pagi, Pak.
Selamat pagi Mas Tifal, selamat pagi persawan sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi pagi ini. Bagaimana kemudian Pak asesmen Bank Indonesia atas faktor geopolitik terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia? Oke, pertama para pemirsa sekalian, fakta yang kita lihat bersama saat ini adalah bahwa ekonomi global ini semakin tidak pasti, gitu ya. Dan tentunya ini membawa dampak kepada paling tidak 3 variabel utama dalam perekonomian. Pertama, fragmentasi perdagangan akibat hambatan yang kembali terjadi di Strait Hormuz. Dan kedua, tekanan inflasi global yang juga meningkat gitu karena seiring dengan harga komoditas dunia juga meningkat. Dan yang terakhir yang penting juga adalah volatilitas di pasar keuangan. Sehingga kalau kita lihat ini proyeksi atau pertumbuhan ekonomi global di tahun ini diperkirakan akan melemah pada level 3%. Nah, namun alhamdulillah kalau kita lihat kita patut bersyukur bahwa ekonomi nasional tetap tumbuh positif. Ini tentunya didukung oleh permintaan domestik kalau kita lihat dari konsumsi maupun dari investasi, konsumsi terutama pemerintah, konsumsi pemerintah dan juga belanja ASN yang meningkat serta penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Sementara kalau kita lihat dari sisi investasi, ini utamanya dikontribusikan dari realisasi program-program kerja prioritas nasional atau PPKN dan ini serta kalau kita lihat penyaluran kredit dan pembiayaan juga terus meningkat. Inilah yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sejatinya ini tetap kuat. Inflasi pun kita lihat kalau kita lihat inflasi kita ini berada pada kisaran sasaran BI sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita lihat di sisi lain yang eksternal ketahanan eksternal kita lihat cadangan devisa kita juga tetap terjaga berada pada level yang memadai sehingga bantalan untuk menghadapi dinamika global ini bisa memadai. Dan untuk konteks itu kita melihat bahwa perakiraan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini juga masih berada di kisaran 4,9 sampai 5,7%, sementara inflasi masih terjaga di angka 2,5 plus minus 1%. Kesimpulannya apa? Bahwa di tengah peningkatan ketidakpastian global yang masih tinggi, kondisi ekonomi kita terjaga dengan baik. Stabilitas sektor keuangan juga berdaya tahan. Demikian Mas Tifal. Oke. Bagaimana kemudian dengan dampak kondisi ekonomi saat ini terhadap ketahanan perbankan, khususnya terkait dengan likuiditas perbankan ya Pak? Nah, ini kita lihat ya, ketahanan stabilitas sistem keuangan kita ini memang nggak terlepas dari ketahanan sektor perbankan yang tetap kuat dalam menyerap risiko rambutan global terhadap sistem keuangan. Kita melihat beberapa aspek. Pertama ya, kalau kita melihat ketahanan permodalan, kita melihat perbankan kita ini memiliki kapasitas permodal yang tinggi. Kalau kita lihat CAR kita ya, capital adequacy ratio kecukupan modal kita masih sekitar 23,7%. Dan juga risiko kredit ini terjaga rendah. NPL kita itu masih jauh di atas di bawah ya, di bawah threshold 5%. Kalau kita lihat secara gross itu sekitar 2,17, kalau netonya bahkan di bawah 1. Dari sisi likuiditas, tadi kan permodal dan risiko kredit. Yang ketiga dari sisi likuiditas, kita melihat likuiditas bank ini secara umum masih memadai. Meski terjadi beberapa ada segmentasi likuiditas antar bank, tetapi secara industri masih mencukupi. Ini kalau kita lihat dari rasio AL over DBK, kalau singkatannya alat likuid terhadap dana pihak ketiga posisi Juni yang masih cukup besar, sekitar 23%. Ini menunjukkan bahwa kecukupan likuiditas atau likuiditas dalam perekonomian masih ample di perbankan. Nah, yang nggak kalah penting adalah sisi profitabilitas dan kemampuan membayar dari korporasi. Penting ini lihat ya, yang juga tetap baik dan kita tentunya ini bagian penting untuk mendukung rendahnya risiko kredit sehingga ketahanan perbankan masih kuat. Mas Tifal, kita secara rutin Bank Indonesia ini juga melakukan stress test untuk melihat sejauh mana ketahanan kita, sektor perbankan kita terhadap shock yang muncul. Nah, kita lihat dari stress test ini umumnya masih menunjukkan bahwa ketahanan perbankan nasional masih kuat di dalam menyerap risiko gejolak nasional, gejolak global maksudnya. Demikian Mas. Oke. Lalu sejauh mana kemudian atau bagaimana kemudian dorongan kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini dicermati? Nah, oke. Kalau kita melihat kredit ya, kredit ini kan merupakan motor penggerak sektor produktif dan ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Kalau kita melihat peran kredit di dalam perbankan ini di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat kalau kita lihat. Ini kita lihat pertumbuhan terakhir ya di bulan Juni ini sudah meningkat cukup tinggi 12,67%. Ini istilahnya meningkat dari bulan yang lalu ya, bulan Mei
sebesar 11,51%. Ini terutama kalau kita lihat apa penopangnya. Penopangnya umumnya adalah kredit-kredit produktif. Kalau kita lihat kredit investasi sangat kuat. Dan ini tentunya berkontribusi besar kepada pertumbuhan intermediasi, dan ini tentunya kalau kita lihat kredit modal kerja juga mengalami peningkatan. Tentunya kita melihat banyak atau beberapa faktor ragam yang mendukung kenapa kredit kita tumbuh, intermediasi tumbuh. Dari sisi penawaran kita melihat lending appetite bank atau minat penyaluran kredit oleh bank ini masih tinggi. Dan juga kalau kita melihat tentunya nggak lepas dari kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang selama ini pro growth ya, untuk mendorong pembiayaan akomodatif dan longgar sehingga perbankan mampu bergerak secara lebih fleksibel di dalam mendukung perekonomian nasional. Itu dari sisi supply ya, penawaran. Kalau kita lihat dari sisi demand, kita masih melihat bahwa ruang itu masih sangat luas untuk kita mendukung pembiayaan. Indikator yang utama adalah masih tingginya undisbursed loan. Ya, kita melihat adalah komitmen pinjaman yang belum pinjaman yang belum ditarik terhadap plafonnya. Ini masih cukup tinggi. Kalau kita melihat undisbursed loan ini sekitar hampir 2.500 triliun rupiah atau sekitar 21% lebih. Dan ini tentunya jika kita bisa memberikan insentif, bantalan-bantalan kebijakan, maka ini tentunya kita harapkan undisbursed loan-nya juga akan menurun. So, apa kesimpulannya? Kalau kita melihat kondisi adanya ruang pembiayaan tadi, maka intermediasi ini memang perlu terus didorong sehingga bisa ke depan kalau kita lihat Bank Indonesia terus melakukan upaya-upaya penguatan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit sehingga dalam kisaran 8-12% dan ini optimal di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian Mas Tifal. Oke, di paruh berikutnya saya juga mau tahu respons dari Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian di negara kita. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Untuk Anda saudara, pastikan tetap di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis masih berdiskusi bersama Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Pak Solikin, begini, bagaimana kemudian respons Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian saat ini? Oke, Mas Tifal, kalau kita bicara likuiditas ini memang esensial untuk kita menjaga ketahanan sektor keuangan ya. Ibarat oli pada kendaraan ini pasti ada berapa level minimal dan level maksimal. Nah ini kita jaga sama dalam perekonomian, kita juga jaga agar ekonomi kita bisa berjalan tidak hanya cepat tetapi juga stabil. Untuk itu kalau kita lihat BI ya di dalam kebijakan rapat Dewan Gubernur terakhir ini, kita terus ya disampaikan bahwa kita memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia melalui kalau yang terakhir adalah perluasan kebijakan insentif dan juga sejumlah kebijakan lainnya tentunya. Ini apa tujuannya? Ada 3. Pertama, meningkatkan aliran modal investasi terutama portofolio asing ya, dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang kedua, mempercepat pendalaman pasar keuangan dan juga pasar falas. Dan 3 yang penting ini juga di sektor perbankan adalah meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas. Ini saya jelaskan kenapa? Karena beberapa bank memiliki likuiditas, tadi saya katakan secara industri likuiditas kita itu cukup, tetapi beberapa bank memiliki kondisi yang berbeda dengan bank-bank lain. Nah, sehingga ada segmentasi, apalagi terkait dengan beberapa alokasi portofolionya. Dan ini yang kita kurangi ini dalam kebijakan terakhir. Nah, langkah kita banyak sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, banyak mulai dari kita untuk menjaga secara makro kecukupan likuiditas kita, menjaga pertumbuhan uang primer double digit ya. Ini penting ini secara makro. Kemudian kita juga meningkatkan aliran masuk modal investasi asing melalui kenaikan dan perluasan insentif, mengurangi premi untuk investasi portofolio dan pemberian insentif untuk meningkatkan
local currency statement LCT. Jadi ini insentif ini juga untuk mendorong likuiditas di pasar domestik. Juga meningkatkan ekspansi untuk mengatasi segmentasi likuiditas. Ini kita menyempurnakan kebijakan kita selama ini, yaitu adalah kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Ini kita sempurnakan, Mas Tifal. Kita sempurnakan baik dari sisi jumlah, kita naikkan insentif kita ya, kita naikkan dan juga kita perluas gitu underline-nya, dan juga beberapa untuk mendorong inklusi kegiatan inklusi ekonomi. Ya ini banyak sekali kebijakan itu, dan yang memang kebijakan yang banyak itu tentunya kita orkestrasi sedemikian rupa, tapi tidak hanya itu, kita komunikasikan dan kita koordinasikan bersama kementerian, otoritas ya, perbankan, serta industri agar implementasinya ini optimal dan bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih lanjut. Demikian, Mas. Oke. Bagaimana kemudian dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong kredit perbankan, Pak? Insentif apa saja yang akan diberikan? Nah, insentif itu sebenarnya sudah kita sejak awal tahun itu kita sudah dari sisi makroprudensial, kata saya makan dari bauran kebijakan Bank Indonesia sebelumnya. Ini dari sisi makroprudensial kita tuh istilahnya tidak kurang-kurang gitu ya. Karena kita spiritnya adalah pro growth gitu, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi tentunya ini harus sejalan dengan program pemerintah dan juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kalau kita lihat ya di bulan yang efektif, kita melihat di mulai Juli yang lalu, kita memperkuat rasio intermediasi makroprudensial atau RIM ya, berlaku 1 Juli. Jadi kita perkuat cakupan surat berharga sebagai penopang bank untuk memberikan pinjaman. Kita juga memperkuat rasio pendanaan luar negeri bank untuk bisa meningkatkan pinjaman jangka pendek luar negeri. Kita tingkatkan dari 35% terhadap modal menjadi 40% terhadap modal. Ini semua kita lakukan by Juli. Nah, yang spektakuler kita lakukan 2 hal yang barusan adalah memperkuat KLN tadi, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Kita meningkatkan, ini berlaku 1 September, Mas. Kita tingkatkan rasionya semula dari 5,5% menjadi 6%. Jadi ini adalah insentif, ini adalah sifatnya mengurangi kewajiban giro kepada yang ditanamkan di Bank Indonesia. Jadi kalau bank selama ini mempunyai kewajiban menanam giro wajib 9%, maka kalau dia bisa optimal meningkatkan KLM atau insentifnya optimal, maka dia bisa dikurangi 6. Jadi yang dia asalnya 9 dikurangi 6, cuma dia 3% yang disimpan di Bank Indonesia sebagai kewajibannya. Nah, kita naikkan menjadi 6%. Nah, yang penting juga kita pahami bahwasanya kebijakan ini kita integrasikan dengan upaya untuk memperdalam pasar uang. Jadi kita lihat 6% itu 2% diantaranya adalah untuk mengatasi segmentasi likuiditas di bank yang sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu dan kita dari bank-bank yang memiliki dia rajin menyalurkan kredit dan dia mengurangi surat-surat berharga ya, instead of dia menyimpan di surat-surat berharga seperti SRBI maupun SBN, dia eager untuk mendorong kredit, maka dia pada rasio tertentu di bawah 19%, dia kita kasih tambahan insentif 2%. Nah, inilah penguatan-penguatan untuk mendorong kredit dari sisi bank sentral. Dan tentunya Bank Indonesia nggak berdiri sendiri. Sisi supply yang kita lakukan adalah satu hal, kita juga perlu memperkuat sisi demand. Makanya kita juga melakukan inisiatif program percepatan intermediasi perbankan atau PINISI, ini mengorkestrasikan dan mengkomunikasikan program-program para pemangku kepentingan. Jadi apa keberhasilan pemerintah, apa yang sudah dilakukan. Nah, ini kita komunikasikan, kita orkestrasi dan kita temukan dengan pelaku-pelaku dunia usaha dan juga kepentingan lainnya supaya mereka sama-sama di dalam mendorong perekonomian ini baik dari sisi supply maupun sisi demand. Demikian, Mas. Oke, sehingga koordinasi itu juga jadi penting ya, Pak ya. Bagaimana kemudian koordinasi antara Bank Indonesia dengan KSSA terkait dengan KSSK terkait dengan kebijakan-kebijakan itu tadi? Ya, sebagaimana tadi saya singgung, BI ini is not the only game in town ya. Kita tentunya harus bersinergi. Kalau kita memiliki forum istilahnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ya. Jadi di sini ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,
OJK dan LPS. Ini kita berkoordinasi terus mempererat dan memperkuat sinergi di dalam memitigasi dampak rambatan global sehingga stabilitas keuangan kita tetap kokoh terjaga. Ya, ini tentunya kita banyak sekali Mas kalau kita bicara inisiatifnya mulai dari sisi pertukaran data, informasi, menyiapkan respon kebijakan dan juga simulasi ketahanan sektor keuangan terhadap potensi atau gejolak krisis. Dan ini tentunya kita melihat bahwa koordinasi di level KSSK ini tidak hanya dilakukan ketika tekanan terjadi, ketika krisis terjadi, tapi kita sudah memulai sejak tahap deteksi dini, pencegahan hingga penanganan. Nah, tentunya kita bicara banyak sekali inisiatif ini juga di dalam KSSK juga ditujukan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta program Astagita. Kalau kita lihat misalkan BI melakukan dukungan melalui kebijakan inisiatif makroprudensial, nanti OJK memperkuat sisi mikroprudensialnya, ketentuan-ketentuan diperlonggar, sehingga pemerintah juga memberikan insentif fiskal. Jadi ini istilahnya orkestrasi yang kita lakukan di dalam KSSK. Itu dengan demikian kalau kita lihat diharapkan seluruh kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial bahkan penjaminan dan resolusi ini bergerak di dalam arah yang sama, bahwa menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Demikian Mas Tifal. Baik, Pak Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami pagi ini. Sehat selalu ya Pak, selamat pagi. Sama-sama, terima kasih kembali sama-sama. Kompas Bisnis berakhir, tapi Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan laporan lain. Tetap di Kompas TV. Saudara, sekelompok remaja bersenjata tajam diduga menyerang sebuah permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku juga tak segan melempar bom molotov hingga menyebabkan 2 orang terluka. Suasana tenang di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputat mendadak berubah mencekam. Sekelompok orang yang diduga bersenjata tajam masuk ke dalam lingkungan perumahan dan memicu kepanikan. Dalam aksinya, pelaku diduga melempar bom molotov ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Mereka juga diduga mengambil sejumlah botol berisi bensin lalu kembali melemparkannya ke arah rumah warga. Api di sejumlah titik rumah warga akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, 2 warga mengalami luka. Tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar. Penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas. Polisi masih melakukan penyelidikan pasca aksi penyerangan kelompok remaja di area permukiman warga. Sejumlah remaja telah ditahan untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih mengusut pemicu penyerangan termasuk ajakan melalui media sosial dan informasi dugaan penggunaan bom molotov. Polisi meningkatkan pengamanan di lokasi kejadian. Sejumlah saksi yang juga warga setempat dimintai keterangan tentang peristiwa penyerangan. Dugaan sementara peristiwa ini bermula dari aksi tawuran 2 kelompok remaja dan terjadi aksi saling kejar hingga masuk ke area permukiman. Terkait dengan molotov kami akan dalamin lagi. Ada beberapa orang remaja, anak-anak ini yang kami amankan saat ini dan akan kami tidak lanjuti. Kami dalamin sekali lagi perannya apa nih orang ini. Apakah memang ada yang memerintah? Apakah memang murni ini adalah sebuah ajakan melalui media sosial? Ini lagi dalam proses pendalaman kami. Doakan dalam waktu dekat sudah clear semua dan masyarakat
mau atau aware untuk menjaga putra-putranya untuk tidak keluar di saat jam-jam malam. Informasi selanjutnya, seorang lansia jadi korban perampokan tetangganya sendiri. Korban melapor ke Polsek Cakung dalam kondisi mulut masih terlakban. Dengan tergopoh, lansia ini mendatangi Polsek Cakung untuk melaporkan aksi perampokan yang ia alami di rumahnya. Sang nenek bahkan datang ke Polsek dengan kondisi mulut masih tertutup lakban. Berbekal CCTV, polisi langsung menangkap pelaku perampokan. Pelaku rupanya merupakan tetangga korban. Ia ditangkap di rumahnya tak jauh dari rumah korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti anting emas dan sejumlah uang. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok. Di anting, terus pisau, sama uang 400 ribu. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi diduga melakukan pungli kepada sopir truk di kawasan Pos Poncol, Kota Bekasi. Petugas menarik pungutan sebesar 1,7 hingga 2 juta rupiah. Ulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu, saya temannya Pak Dicek. Sedang asik nongkrong di warung, sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi digerebek. Dalam rekaman video, seorang yang mengaku sebagai petugas Pemkot Bekasi memergoki sejumlah petugas Dishub melakukan pungli terhadap sopir truk di kawasan Poncol, Kota Bekasi. Ia pun meminta seluruh uang pungli dikembalikan. Menurut pengakuan sejumlah sopir truk, mereka dipaksa menyetor uang sebesar 1,7 juta hingga 2 juta rupiah. Bapak sopir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Anda diminta berapa tadi? 19. 1,9 juta. 1.900.000. Terus Anda nawar? Jadi 17. Kamu tadi bawa galon air. Galon air, Pak. Dimintain berapa? 2 juta. 2 juta. Terus pertama 2,3 ya? Terus kamu 2 juta. Menindaklanjuti kegiatan pungli yang dilakukan 5 petugas Dishub, Wali Kota Bekasi menyebut kelimanya terancam dipecat. Hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota. Ya. Pak, kayaknya berulang-ulang Pak itu Pak. Hah? Berulang-ulang. Gimana tuh Pak? Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum. Ya. Nah itulah sepertinya pentingnya pengawasan. Ya. Kasus ini tengah diselidiki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi. Sebelumnya, video pungli oleh kelima petugas Dishub Kota Bekasi viral di media sosial pada Sabtu 1 Agustus lalu. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Yunani semakin mendekati ibu kota Athena dari sisi barat. Permukiman dan lahan pertanian habis dimakan api. Angin kencang kembali melanda wilayah selatan Yunani pada Senin malam, mendorong kobaran api ke arah permukiman di kawasan pegunungan, menghancurkan lahan pertanian serta properti, dan menyebabkan penutupan jalan raya. Pesawat dan helikopter waterbombing terus menjatuhkan air di atas kebakaran. Namun suhu panas dan angin masih membuat vegetasi mengering dan memicu kebakaran cepat meluas. Sementara di wilayah Porto Germano, kebakaran hutan yang melanda telah dipadamkan, menyisakan puing-puing bangunan dan kendaraan dari amukan api. Ada pula truk pemadam yang ikut hangus terbakar karena tak sempat dipindahkan.
Lebih dari 1.000 orang telah dievakuasi termasuk 250 orang yang tinggal di pesisir. Dievakuasi menggunakan perahu akibat jalan-jalan yang tertutup api. Sementara di Kolombia, kebakaran hutan dan lahan telah menyambar sebuah gudang penyimpanan produk kimia, memicu kondisi darurat berskala besar. Tim pemadam dengan perlengkapan khusus dikerahkan untuk melokalisasi api yang terlanjur membakar berbagai bahan kimia. Pihak berwenang terus berusaha mengendalikan api sambil memperhitungkan risiko lain yang ditimbulkan terkait produk-produk kimia yang terbakar. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran gudang kimia ini. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Bicara serba-serbi jelang Hari Merdeka, Saudara, menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentangkan bendera merah putih sepanjang 500 meter. Bendera merah putih ini merupakan kreasi para pemuda setempat yang dibiayai dari hasil swadaya masyarakat. Kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan RI mulai terasa di sebuah gang di Kampung Padai Timur, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Bentangan bendera merah putih ini merupakan hasil kreasi pemuda setempat yang proses pembuatan dan pemasangannya telah dilakukan sejak 2 bulan lalu dan rampung pada awal Agustus ini. Pembuatan bendera melibatkan puluhan pemuda dan warga sekitar menggunakan ratusan batang bambu. Warga menghabiskan dana sekitar 205 juta rupiah. Pemasangan bendera dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atau sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini panjangnya udah berapa, Pak? 500 meter. Untuk biaya yang dikeluarkan hampir berapa, Pak? Biaya sekitar 25 juta. Alhamdulillah dari saudara masyarakat dari saya sendiri, alhamdulillah puas dia ngomong, merasa puas dan bangga sama tim Gembulnya dan masyarakat sini untuk memberiakan HUT RI ke-81 dan memajukan Desa Karangsatu. Sebagai warga itu merasa ikut andil begitu senang gitu kan dengan acaranya, kekompakan gitu kan masyarakat sini, kerjasamanya kita bareng. Saya sebagai warga merasa senang gitu kan, nggak ada yang namanya rasa capek lelah, itu pun kita kerja sama bareng, ayo gitu kan, merasa intinya senang. Sudah terbentangnya bendera 500 meter ini sukses berdirinya di kampung kita sendiri. Saya koreksi sedikit, bukan 205, tapi 25 juta rupiah. Tapi swadaya masyarakat juga untuk membentangkan bendera tadi. Soalnya 500 meter. Informasi lain juga yang sama-sama memasuki bulan Agustus, suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga mulai terasa di berbagai sudut kota Manado. Para pedagang bendera merah putih dan aneka ornamen bertema kemerdekaan kembali hadir. Salah satunya di kawasan New Bandar, Kota Manado yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tertua di kota ini. Beragam ukuran bendera merah putih, mulai dari ukuran kecil hingga besar, terlihat terpajang di lapak-lapak pedagang. Tak hanya bendera, berbagai ornamen bertemakan Hari Kemerdekaan seperti umbul-umbul hingga aksesoris merah putih lainnya juga mulai diburu masyarakat jelang peringatan HUT RI. Harga yang ditawarkan terjangkau. Bendera ukuran kecil dijual mulai Rp50.000, sedangkan bendera berukuran sedang dijual dengan harga Rp75.000 dan yang ukuran besar dibanderol hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Sekitar 50 produk laris setiap harinya dengan bendera merah putih ukuran sedang yang paling banyak dicari. Penjualan bendera merah putih laris manis karena dipengaruhi imbauan Pemda untuk memasang bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kami pamit dulu. Saya Tifal Solesa. Saya Sini Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.